Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 17 Juni 2022. Kali ini bersama kami, Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan pemirsa, berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Tim Penggerak PKK melakukan cuci sunggal dengan menggunakan ekoenzim. Mencuci sungai dengan ekoenzim bertujuan untuk melestarikan sungai sehingga berdampak bagi kehidupan manusia. Mencuci sungai dengan ekoenzim pagi tadi dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Nawal Lubis bersama organisasi wanita. Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Nawal Lubis mengatakan sejalan dengan program PKK yaitu lingkungan bersih, maka pembersihan sungai dengan ekoenzim ini sangat didukung dan merupakan tugas dari Tim Penggerak PKK agar terbebas dari segala bentuk pencemaran. Dikatakan jika sungai dapat dijaga kebersihannya dari berbagai pencemaran, maka akan berdampak baik terhadap masyarakat. Saat ini Tim Penggerak PKK tidak hanya melakukan kegiatan seremonial, bahkan sudah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, termasuk Dasa Wisma di desa-desa, untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Dikatakan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan masih sangat kurang. Dengan adanya pencemaran sungai, maka masyarakat yang menggunakan sungai sebagai cuci dan mandi serta kebutuhan lainnya, maka dapat menjadikan stunting bagi anak-anak. Untuk lingkungan hidup bersih, untuk menjaga bumi, ini sudah ada, Pak. Jadi saya hanya berharap PKK itu ikut terjun di dalamnya, tidak lagi seremonial, tapi sudah melakukan sosialisasi di desa-desa, termasuk Dasa Wisma, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa lingkungan hidup, menjaga bumi itu sangat penting karena kita tinggal di dalamnya. Masyarakat kita, pola hidup sehatnya itu masih sangat kurang. Masih banyaknya sanitasi-sanitasi yang ada di sungai-sungai. Itu kan pencemaran lingkungan hidup dan pasti itu akan menjadikan stunting. Jadi saya berharap perlakuan kebiasaan daripada masyarakat kita di desa-desa itu bisa berubah. Dan saya berharap PKK yang ada di desa Dasa Wisma, mari bantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada rakyat kita bahwa perlakuan hidup sehat, hidup bersih itu sangat penting untuk menghapuskan stunting. Dirut PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi mengapresiasi upaya Badan Lingkungan Hidup Propsu dan Tim Penggerak PKK Propsu yang sudah melakukan pencucian sungai dengan ekoenzim. Dikatakan berdasarkan data Badan Dunia, 7 dari 10 sumur di Indonesia tercemar akibat buruknya sanitasi masyarakat. UNESCO menyebutkan 7 dari 10 sumur yang ada di Indonesia ini memang tercemar. Untuk itulah kita PDAM Tirtanadi, Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara merupakan bentuk badan usaha daripada Provinsi Sumatera Utara bekerja keras bagaimana meningkatkan pelanggan untuk air limbah ini. Ini gunanya adalah merekrut sebanyak mungkin agar masyarakat itu menggunakan sistem septic tank yang kita sedot ini sehingga tidak lagi dibuang itu ke parit atau ke air tanah, tetapi septic tank tersebut harus disedot dan diolah ke instalasi pengolahan limbah tinja kita. Setelah diolah, nanti setelah parameter baku sesuai dengan parameter baku kesehatan, Menteri Kesehatan, itu baru bisa kita buang ke badan sungai. Dengan demikian kita akan menurunkan tingkat pencemaran di air tanah kita tersebut. Usai melakukan pencucian sungai dengan ekoenzim, Ketua Tim Penggerak PKK Sumut dan Ibu Pangdam serta peserta lainnya turut melakukan penanaman pohon di bantaran sungai untuk penghijauan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan akhir tahun 2023 penataan dan penertiban keramba jaring apung KJA di perairan Danau Toba selesai. Ketua Tim Penataan KJA Danau Toba, Binsar Situmorang, mengatakan penataan dan penertiban KJA ini berada di 7 kabupaten di Danau Toba. Ketujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Toba, Samosir, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbang Hasudutan, dan Gairi. Dijelaskan Binsar di kantor gubernur kemarin, seluruh kabupaten di kawasan Danau Toba itu sudah dikeluarkan surat gubernur harus mempedomani produksi 10.000 ton per tahun dialokasikan per kabupaten.
Penataan dan penertiban ini tidak saja dilakukan kepada KJA milik warga atau perorangan, tapi berlaku kepada KJA yang dikelola oleh perusahaan atau korporasi yang beroperasi di kawasan Danau Toba. Ditegaskan sampai tahun 2023, KJA yang tidak bisa membersihkan dan menertibkan atau menata lebih baik akan diberikan sanksi. Binsar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Sumut akan bekerja sama dengan pakar lingkungan berasal dari LIPI dan ITB untuk membahas layak atau tidak KJA dengan produksi 10.000 per tahun per kabupaten. Binsar menyampaikan dari segi bisnis perikanan tentu ingin lebih besar, namun akibatnya danau akan lebih rusak. Inilah maka perlu untuk ditata ulang. Dengan itu, kata Binsar, Pemprov Su akan mengambil tindak lanjut dari kajian tersebut untuk melakukan penataan dan penertiban KJA di Danau Toba yang bekerja sama dengan Polda Sumut, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Kejati Sumut. Bisnis perikanan pengen lebih besar, tapi bagaimana danau kita nanti jadi rusak. Nah, ini harus kita tata ulang. Makanya sampai 2023 target kita untuk menertibkan dan menata. Nah, setelah itu akan dikeluarkan lagi nanti keputusan-keputusan lebih lanjut tentang bagaimana hasil kajian-kajian para pakar lingkungan itu, ada dari LIPI, ada dari IPB, ada dari lembaga-lembaga tertentu yang terkait tentang perikanan. Nah, ini mungkin bersama-sama untuk mempersiapkannya. Ini simultan jalan di masyarakat, di kabupaten kita tata dan kita cari alih mata pencariannya yang kena tertiban itu, apakah dalam bentuk bidang perikanan, apa bidang pertanian. Jadi ada alih fungsi, jadi tidak kita korbankan mereka, jadi mereka tetap kita lakukan bersama-sama untuk menuju yang lebih baik. Hingga tahun 2023, Pemprov Su menargetkan dapat melakukan penataan dan penertiban. Setelah itu akan diambil keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian-kajian pakar lingkungan dari LIPI, ITB, dan lembaga perikanan lainnya dipersiapkan secara simultan berjalan. Di era digital saat ini, masyarakat dituntut memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memudahkan informasi tentang berbagai hal yang dipikirkan, rencanakan, dan dikerjakan. Bahkan dari kecanggihan teknologi ini, kita bisa berbagi berbagai kondisi dan penemuan terbaru terkait kasus maupun hasil penelitian dari seluruh dunia dan ke seluruh dunia. Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara Nawal Lubis melalui video conference saat membuka kegiatan workshop YKI Sumut Profile Maintenance atau pengelolaan website YKI Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman, Medan kemarin. Dari kegiatan ini, Ketua YKI Sumut Nawal Lubis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari perwakilan YKI dari Kabupaten Kota Sumatera Utara dalam mengelola website dengan baik dan efisien. Kesuksesan YKI Kabupaten Kota sebagai perwakilan dari YKI Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah Sumatera Utara menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker. Selain itu juga dapat membantu YKI dalam cakupan deteksi dini kanker, cakupan perawatan kanker, dan meningkatkan angka kesembuhan penderita kanker di Sumatera Utara. Kesuksesan YKI Kabupaten Kota yang Bapak Ibu wakili tergantung pada Anda. Untuk itu, bantulah YKI, bantulah masyarakat, bantulah pemerintah Sumatera Utara untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker. Bantulah YKI, bantulah masyarakat, bantulah pemerintah Sumatera Utara untuk meningkatkan cakupan deteksi dini kanker, cakupan perawatan penderita kanker, dan meningkatkan angka kesembuhan penderita kanker di Sumatera Utara. Sekretaris YKI Sumut Siti Zahra Nasution berharap kegiatan yang diselenggarakan bidang umum YKI Sumut ini dapat dimanfaatkan pengurus YKI dari kabupaten kota dalam memberikan informasi terkait kasus kanker di daerah. Kegiatan workshop YKI Sumut Profile Maintenance atau pengelolaan website YKI Sumut ini diikuti peserta dari perwakilan YKI Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Pemirsa, Sekolah Dasar Penggerak di Kota Medan terus melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah termasuk di UPT SD Negeri 06 6056 Medan. Di Sekolah Penggerak ini dilaksanakan acara gebiar kreativitas panen karya dengan memilih tema berpikir global, bertindak lokal.
Beginilah kegiatan di SD Negeri 066056 Medan kemarin di halaman sekolah ini yang melibatkan seluruh elemen sekolah penggerak termasuk para orang tua atau wali siswa. Acara ini diawali dengan tari sambutan kepada undangan oleh guru, demikian halnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tari persembahan juga dibawakan siswa sekolah ini. Kata-kata sambutan disampaikan oleh Ketua Panitia Semaya Pardede, Kepala Sekolah Elizawati Nasution, Komite Sekolah dan Pelatih Ahli Dian Wulansari Sarumpait, serta tokoh masyarakat. Gebiar kreativitas panen raya sekolah ini melibatkan para siswa dengan menyuguhkan berbagai penampilan. Di antara penampilan yang disuguhkan siswa adalah musik pianika dan biola. Demikian halnya speech Little Miss Earth Fire International 2021 Bintang Jenitra Nareswari Simatupang. Selain itu juga ditampilkan nyanyian solo termasuk tarian profil pelajar Pancasila, senam ahoy dan tari tortor, serta tari pancur paridian juga disuguhkan. Pada acara yang dihadiri Kepala Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Medan Saiful Riza ini juga dihadiri para orang tua atau wali siswa. Pelatih ahli Dian Wulansari Sarumpait mengatakan SD Negeri 066056 Medan menjadi salah satu sekolah dasar penggerak di Kota Medan karena kepala sekolah ini lulus mengikuti seleksi sekolah penggerak ke Kemendikbud. Dengan sekolah penggerak, maka sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah ini kian lengkap. Sementara itu, Kepala SD Negeri 066056 Medan, Elizawati Nasution mengharapkan agar peran orang tua atau wali siswa dan pemerintah setempat sangat diharapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dalam menciptakan keamanan di sekolah. Pada kegiatan ini kita menampilkan kegiatan siswa yang mewujudkan kemandirian mereka, mewujudkan kebinekaan global, dan mewujudkan kegotong royongan. Nah, pada kesempatan ini mereka itu menampilkan berbagai macam tarian, musik, pianika, drum band, dan juga penyajian public speaking oleh salah seorang siswa kita yang menjadi Miss Little Indonesia Earth 2021. Menjadi sekolah penggerak diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. SD 56 tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini juga dilakukan peninjauan pameran kreativitas siswa oleh Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Medan, pelatih ahli, dan kepala sekolah, serta orang tua atau wali siswa. Pameran kreativitas siswa ini dilakukan di dalam ruangan kelas yang merupakan hasil kreativitas siswa kelas 1 hingga 6. Pendaftaran PPDB untuk jalur zonasi bagi calon peserta didik SMA negeri di Sumatera Utara diperpanjang mulai hari ini hingga 21 Juni 2022. Adanya perpanjangan hari pendaftaran PPDB ini membuat posko di SMA negeri di Medan terus buka melayani informasi. Di SMA Negeri 14 Medan pada hari pertama hari ini, pada masa perpanjangan pendaftaran PPDB jalur zonasi hingga 21 Juni 2022 mendatang, masih relatif banyak di antara calon peserta didik bersama orang tua atau wali mendatangi sekolah. Dari pantauan pagi tadi, posko informasi dan pengaduan serta verifikator terus melayani kedatangan para calon peserta didik. Kebanyakan di antara calon peserta didik yang datang untuk menanyakan tata cara pendaftaran, jalur zonasi agar valid dan password atau kata sandi. Meski demikian, pihak petugas posko sekolah ini setelah memberikan informasi yang benar tentang tata cara pendaftaran jalur zonasi, lalu disarankan segera kembali ke rumah untuk mendaftarkan anak mereka secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang dilakukan dari rumah sebagai titik koordinat berdasarkan alamat yang tertera pada kartu keluarga. Meski ada waktu 4 hari ke depan, para petugas posko menyarankan agar segera mendaftarkan anak mereka sehingga dapat mendaftarkan diri secepat mungkin dengan pendaftaran yang valid sesuai dengan peraturan pendaftaran PPDB. Kepala SMA Negeri 14 Eva Fitri mengatakan sampai hari ini sebagai hari pertama penambahan dari pendaftaran PPDB untuk jalur zonasi pada semua zona di Sumatera Utara, masih ada di antara calon peserta didik dan orang tua atau wali siswa yang hadir di sekolah ini menanyakan informasi. Kita sudah berada pada tahap kedua dan sudah berakhir semalam, tapi kemudian terjadi perpanjangan 5 hari ke depannya, mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 21 terjadi perpanjangan penerimaan siswa lewat zonasi.
Nah, di sini kami tetap membuka posko, tetap melayani para peserta didik yang mau mendaftar di sini. Kita buka posko pengaduan, kemudian sosialisasi dan verifikasinya tetap kita layani. Jadi bagi siapa saja yang mau mendaftar di SMA Negeri 14 Medan masih diberikan kesempatan untuk 5 hari ke depan sampai tanggal 21. Di tengah penambahan hari pendaftaran PPDB jalur zonasi ini diadakan kegiatan pertandingan olahraga antar kelas. Kegiatan ini dilaksanakan agar siswa dapat mengisi kegiatan positif di sekolah sambil menunggu penerimaan rapor kenaikan kelas untuk siswa kelas 10-11 pada 25 Juni 2022 mendatang yang akan diterima oleh orang tua atau wali siswa. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Beragam edukasi masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan sejumlah pihak pada kawasan barat Sumatera telah menunjukkan hasil yang baik. Salah satu wujud keberhasilan itu dapat diukur dari jumlah operasi SAR NIAS memasuki semester pertama tahun 2022 cenderung menurun. Berdasarkan data Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas NIAS hingga Juni 2022, tercatat 19 operasi SAR telah dilaksanakan dalam rangka pencarian dan pertolongan atas kondisi membahayakan manusia. Grafik jumlah operasi tersebut masuk kategori cenderung menurun bila dibandingkan pada tahun 2021 lalu sebanyak 38 operasi SAR hanya dalam kurun semester pertama, di mana puncak peningkatan grafik terjadi pada triwulan pertama. Demikian juga pada tahun 2020 terjadi sebanyak 45 operasi SAR. Menurunnya jumlah operasi SAR NIAS dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah diyakini merupakan wujud kepekaan dan kepedulian semua pihak masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan dalam mencegah bencana atau kondisi membahayakan. Selain itu, semakin pesatnya arus informasi yang edukatif saat ini telah menjadi sarana publik, termasuk para nelayan menemukan arahan mengenai keberadaan kondisi cuaca yang dominan menjadi penyebab terjadinya kondisi membahayakan, baik di kawasan maritim maupun daratan. Operasi SAR yang telah kami lakukan pada tahun ini hingga bulan Juni itu sudah 19 operasi SAR yang kami lakukan. Nah, sedangkan untuk tahun 2021 itu ada 38 operasi SAR yang kami lakukan. Untuk tahun 2000 itu ada 45 operasi SAR. Jadi cenderung menurun. Alhamdulillah, ya ini berkat kerjasama semua instansi, terutama dari media yang dia terus mensosialisasikan masyarakat kan tentang kondisi, keadaan cuaca dan sebagainya. Guna meningkatkan keberhasilan hingga tidak terjadinya korban jiwa atas kondisi membahayakan, Kantor SAR terus bersinergi dengan instansi lain yang melibatkan masyarakat maritim untuk melakukan pelatihan pencegahan bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau selalu membuka akses informasi dari halaman BMKG dan BPBD, serta menghargai amatan secara langsung dan berkala mengenai kondisi alam setempat. Sejumlah objek wisata di wilayah Nias Barat kini sepi dari kunjungan wisatawan. Hal tersebut terjadi menyusul kondisi cuaca serta semakin rusaknya akses infrastruktur jalan menuju objek pariwisata daerah tersebut. Keindahan sejumlah objek pariwisata di kawasan Pantai Sirombu, Kabupaten Nias Barat terpantau belum maksimal dikunjungi wisatawan. Hal itu terlihat dari sepinya pengunjung sebagaimana diakui beberapa pengelola usaha industri pariwisata, antara lain restoran, rumah makan, serta penginapan. Kondisi itu telah terjadi dalam sepekan terakhir, menyusul kondisi cuaca buruk berupa hujan deras yang sering mengguyur Nias Barat dan Kepulauan Nias.
Beberapa pemilik usaha pariwisata mengaku sepinya pengunjung berdampak pada semakin rendahnya penghasilan mereka karena minimnya pengguna jasa wisata yang telah disediakan. Namun sepinya pengunjung saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pembenahan dan penataan lokasi wisata di daerah tersebut. Seperti produk-produk lokal dapat menghasilkan uang dan dapat menghasilkan pendapatan untuk Nias Barat ini. Seperti kami di tenaga kerja membuka untuk pemenahan ke depan ini. Dia sering datang pengunjung di lokasi objek wisata ini. Hari apa saja deh? Hari Minggu yang lebih ramai. Salah seorang pengunjung lokal asal Gunung Sitoli menyebut jumlah wisatawan jauh berkurang dari bulan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena faktor sarana pendukung yang masih belum memadai, utamanya beberapa titik pada ruas jalan provinsi menuju objek pariwisata Nias Barat. Perjalanan kami dari Gunung Sitoli ke Nias Barat itu jalannya rusak dan perjalanan kami pun ya tertahan. Bahkan kalau misalnya mobil nyali pun nggak bisa gitu. Kalau misalnya usul saya sih lebih diperbaiki lagi jalannya kan, biar para wisatawan dari luar pun ke Nias Barat itu lebih nyaman perjalanannya, Pak. Dalam waktu dekat akan banyak event kepariwisataan digelar baik tingkat daerah dan nasional yang dipusatkan pada wilayah Nias Barat dan Kepulauan Nias. Untuk itu, warga dan pengunjung mendesak pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan akses infrastruktur jalan sehingga mendukung kelancaran lalu lintas bagi wisatawan serta majunya sektor pariwisata setempat. Harga komoditas cabai merah di Pasar Sibolga Nauli Sibolga sejak pekan ketiga bulan Juni terpantau melonjak naik hingga Rp100.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai membuat para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Lonjakan harga yang terjadi pada komoditas bahan pelengkap bumbu masakan tersebut akibat gagal panen yang dialami oleh para petani ataupun pemasok yang disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim sejak sepekan terakhir. Selain faktor cuaca, lonjakan harga yang cukup tinggi itu juga diakibatkan pengaruh dari harga pupuk tanaman yang mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang, Derima Purba, menjelaskan akibat lonjakan harga yang terjadi pada komoditas cabai merah itu berdampak pada omset penghasilan para pedagang karena para pembeli yang mengeluhkan tingginya kenaikan cabai. Berarti sempat naik 100.000 gitu? Sempat naik 100.000, malah 110.000 ada menjual. Itu 1 kilo? Iya, 1 kilo. Datang kata orang apa naik cabai gara-gara tidak gugur panen. Satu, ada pakai pupuk, harga pupuk naik. Sehingga gagal panen gitu? Sehingga gagal panen. Tidak hanya cabai merah, komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan hingga 100%. Harga bawang merah yang biasanya dijual Rp30.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Naik barang, naik harganya. Naik semua Pung ya? Iya. Harga cabai berapa nih Pung? Harga cabai modal jadi 85. Kalau Opung jual berapa? 90. Katanya sempat naik 100.000 Pung ya? Iya, pengenciran itu tuh. Sao 10.000 begitu. Ya, pemirsa, informasi terkait Haji 1443 Hijriah telah kami rangkum dalam segmen Haji berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 42 orang calon jemaah haji yang akan bergabung di kloter 7 atau kloter terakhir gelombang pertama asal kota Pematang Siantar diberangkatkan menuju asrama haji Medan. Pemberangkatan calon jemaah haji ini diberangkatkan dari depan halaman kantor Wali Kota Pematang Siantar oleh PLT Wali Kota bersama Forkopimda Pematang Siantar. 42 orang calon jemaah haji Kota Pematang Siantar yang tergabung pada kloter 7 gelombang pertama diberangkatkan menuju asrama haji Medan menunggu pemberangkatan ke Tanah Suci Mekah bersama rombongan calon jemaah haji yang berasal dari Kota Medan dan Kabupaten Langkat.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kota Pematang Siantar Ratnawati Nasution mengatakan, sebelumnya pemberangkatan ke Asrama Haji Medan, ke-42 calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar ini telah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk kelayakan dalam melaksanakan ibadah haji. Kota Medan, Langkat, Kota Pematang Siantar. Alhamdulillah semua sehat walafiat Pak, dengan doa-doa kita semua. Ini kloter 7, gelombang pertama. Jumlah 42 orang ditambah medis 1 orang dari kesehatan. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para calon jemaah haji ini masuk ke asrama haji menunggu jadwal pemberangkatan sesuai kloter penerbangan yang terjadwal pada hari ini, Jumat 17 Juni tahun 2022, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, akibat telah melebihi batas usia dari yang telah ditentukan, salah seorang calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar batal untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Batalnya pemberangkatan salah seorang calon jemaah haji ini dikarenakan adanya peraturan batas usia dan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai negara pelaksana ibadah haji. Meski telah menabung selama bertahun-tahun dan telah masuk dalam daftar peserta calon haji pada tahun 2022, Sri Sumiati, warga Kota Pematang Siantar yang saat ini berusia 68 tahun, terpaksa harus rela tidak mengikuti pelaksanaan ibadah haji akibat usianya telah melebihi batas dari yang telah ditentukan. Sri Sumiati mengatakan dirinya mengetahui tidak terdaftar sebagai calon jemaah haji setelah pihak dari Kementerian Agama Kota Pematang Siantar mengumumkan para calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini, padahal sebelumnya Sri Sumiati merupakan salah satu calon jemaah haji yang masuk pada daftar keberangkatan tahun ini setelah 2 tahun terakhir tidak adanya pelaksanaan ibadah haji akibat wabah COVID-19. Semua udah tes kesehatan, udah semua tinggal berangkat itu, tinggal nunggu dapat koper. Ibu ditelepon dari Depa, ya nangis lah ibu, sedihnya kayak mana. Kita udah nunggu hanya berdoa setiap sholat itu, ya Allah kasih aku umur yang panjang, yang berkah. Mungkin aku lebih sehat, mungkin ada rahasia Allah di semuanya itu. Harapan ibu ya tahun depan bisa lah ibu berangkat. Meski gagal berangkat, Sri Sumiati tidak berniat untuk menarik dana haji yang sudah ia setorkan dan dikumpulkan dari hasil menjahit selama puluhan tahun. Sri Sumiati berharap adanya keringanan dari pemerintah Arab Saudi di tahun berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji agar dirinya dapat mengikuti pelaksanaan ibadah haji setelah mengalami kegagalan ini. Pemerintah Kabupaten Langkat memberangkatkan 163 calon jemaah haji dengan kloter 7 embarkasi Medan. Para calon jemaah haji asal Kabupaten Langkat ini dibawakan bumbu pecel dan sambal teri oleh PLT Bupati Langkat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akhirnya kembali memberangkatkan jemaah ibadah haji tahun 2022. Keberangkatan ke Tanah Suci ini telah dinanti oleh calon jemaah haji di Indonesia, tidak terkecuali calon jemaah haji asal Kabupaten Langkat karena sudah 2 tahun tidak ada ibadah haji akibat COVID-19. Sebanyak 163 calon jemaah haji Kabupaten Langkat diberangkatkan pemerintah Kabupaten Langkat dari lapangan alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat. Calon jemaah haji Kabupaten Langkat masuk kloter 7 bersama Labuan Batu Utara, Pematang Siantar, dan Medan Embarkasi Medan. Sebelum diberangkatkan, para calon jemaah haji diberi bimbingan oleh Kementerian Agama Kabupaten Langkat dan diingatkan oleh PLT Bupati Langkat agar selalu menjaga kesehatan saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci. PLT Bupati Langkat Syekh Afandin membawakan para calon jemaah haji bumbu pecel dan sambal teri. Isak tangis keluarga mengiringi keberangkatan calon jemaah haji saat akan memasuki bus dan rencananya pada hari ini 17 Juni 2022 calon jemaah haji asal Kabupaten Langkat akan berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu. Beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang.
Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ada menu bakso unik di sebuah warung bakso bernama Warung Bakso Horor di Jalan Marendal, Pasar 4, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Ya, salah satu menu andalan dan yang memiliki nama aneh yaitu bakso horor porsi kenyang dunia akhirat. Bakso yang diberi nama bakso horor dunia akhirat ini disajikan dengan taburan saus dan topping keju di atasnya. Selain itu ada juga bakso pizza. Pizza biasanya berbahan dasar roti lalu diisi dengan sayur dan daging. Namun untuk bakso pizza ini terbuat dari bakso yang terlebih dahulu digoreng, lalu ditaburi saus keju, daging sapi, dan juga sosis. Sementara untuk bakso horor porsi kenyang dunia akhirat ini, pemilik warung menyajikan hidangan yang istimewa selain porsinya yang besar dan berbeda dari bakso-bakso lainnya. Menurut Lala, salah seorang pengunjung di dalam bakso dunia akhirat ini, ada suwiran daging ayam dan bakso kecil sangat berbeda dengan bakso yang dijual di tempat lain. Untuk harga juga sangat terjangkau bagi kalangan terkhusus kaum milenial. Sementara untuk semua menu sangat menggonyang lidah sesuai dengan selera pengunjung. Harganya itu dia sangat nyaman di kantong ya Bang ya, nggak memberatkan kita juga. Nah, kita udah bisa dapat dengan harga 10.000 sampai 50.000 untuk seporsi baksonya nih. Nah, untuk bakso pizzanya ini cukup murah dengan harga 25.000 dan bakso dunia akhiratnya itu harganya cuma 50.000. Jadi dijamin puas, dijamin mantep lah. Sementara itu menurut Rahil Nabila, pemilik warung bakso yang menciptakan bakso dunia akhirat ini karena ingin membuat sensasi makan bakso berbeda dari bakso-bakso kebanyakan. Usaha warung bakso horor ini dirintis sejak 4 tahun lalu, bisa menghabiskan 150 kg daging per hari. Karena saking cintanya sih Bang sama bakso, saking doyannya sama bakso kan. Tapi kalau bakso pizza kan biasanya dominan itu tepung tuh. Kita maunya itu lebih beda dari yang lain. Kita buat dari bakso, dari daging gitu. Kalau kita jalani usaha ini udah 4 tahunan sih Bang. Cuman kalau kita buka di sini udah setengah tahun. Sebelumnya kita buka di Marindal, Pasar 3 Gang Jati. Tapi kalau sekarang kita bukanya di Jalan Marindal, Pasar 4, pas Simpang Tugu Marindal Residence. Responnya alhamdulillah sih Bang, kalau di bakso-bakso kayak gini karena bakso viral kan, anak milenial suka banget sama bakso-bakso seperti ini. Selain bakso pizza dan bakso dunia akhirat, ada berbagai macam menu bakso lainnya yang disediakan di warung bakso ini. Harganya sangat terjangkau, mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp80.000 per porsi. Pasca pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan ke Bukit Lawang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat hunian kamar mencapai 80%. Para pelaku wisata berharap kunjungan ini tidak hanya terjadi pada saat liburan, namun juga pada hari biasa. Tingginya keinginan para wisatawan lokal untuk berwisata alam dan sungai di Bukit Lawang karena saat ini berbagai kelonggaran sudah diberlakukan di seluruh lokasi pariwisata. Pada beberapa minggu belakangan ini, setiap weekend tingkat hunian kamar pada penginapan di Bukit Lawang di atas 50%, bahkan bisa mencapai 80%. Dan tidak hanya pada akhir minggu, namun juga pada hari biasa. Sejumlah perusahaan dan instansi saat ini melaksanakan rapat-rapat dan bimbingan bagi para karyawannya di hotel yang berada di Bukit Lawang karena dianggap lebih nyaman dan bisa sambil refreshing, apalagi fasilitas yang tersedia tidak kalah baiknya dari tempat meeting yang ada di perkotaan. Meski saat ini wisatawan didominasi tamu lokal, namun perlakuan dan pelayanan para pelaku pariwisata tetap ditingkatkan, mengingat salah satu cara untuk membuat para wisatawan kembali datang untuk berkunjung ke Bukit Lawang karena sentuhan pelayanan yang diperoleh para tamu. Salah seorang pelaku pariwisata, Miss Bekti, mengaku saat ini jumlah pengunjung yang berwisata ke Bukit Lawang sudah kembali ramai. Ia mengaku ramainya para wisatawan ke Bukit Lawang karena keindahan alam dan sungai yang jernih. Meski demikian, sebagai pendukung untuk membuat lebih banyak lagi wisatawan berkunjung, Sabta Pesona menjadi hal penting untuk diterapkan oleh seluruh pelaku pariwisata.
Selain itu, infrastruktur jalan yang menjadi faktor penting untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Bukit Lawang hendaknya diperhatikan dan mendapat perbaikan serta penanganan serius oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Saya pikir perkembangan pertumbuhan pariwisata itu tidak boleh lepas dari kemandirian dari pengusaha-pengusahanya. Harus ada konsentrasi penuh dari pemerintah. Memang kita sudah ada lihat progres-progres pemerintah dengan adanya beberapa event yang dilakukan. Tetapi kalau di pariwisata tuh ada gelaran Sabta Pesona untuk mengkompletli program pemerintah itu ada program Sabta Pesona. Tetapi di Bukit Lawang saya berharap 3 pesona aja sudah luar biasa. Yang pesona pertama itu adalah bersih, nyaman, terang. Yang lain-lain itu nanti mengikutin. Tadi mungkin Bapak dan Ibu yang dari TVRI melewatin jalan utama protokol jalan itu saya pikir jauh dari standar menuju destinasi wisata, apalagi destinasi wisata Bukit Lawang itu adalah salah satu potensi wisata tingkat internasional di Sumatera Utara selain Lek Toba, Brastagi dan lainnya. Saat ini sejumlah paket wisata dapat diperoleh para wisatawan mulai dari penginapan, arung jeram dan hiking serta melihat orang utan. Dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai di Bukit Lawang membuat banyak pilihan alternatif bagi wisatawan lokal untuk berwisata selain objek wisata yang sudah cukup terkenal di Sumatera Utara. Guna memperkenalkan kawasan Bukit Lawang kepada dunia dilakukan dengan cara Bukit Lawang Jungle Trail Run. Jungle Trail Run ini merupakan sebuah event sport tourism yang mengkombinasikan kegiatan berwisata sambil berolahraga. Saat ini, sport tourism semakin berkembang pesat bahkan menjadi salah satu tren dalam penggerak sektor pariwisata. Wagubsu Ijek yang menjadi salah seorang peserta Jungle Trail Run 2022 mengaku sangat senang karena kegiatan ini memiliki tantangan tersendiri yang menjadi penambah keseruan jalur yang dilalui adalah kawasan hutan lindung yang sangat asri. Wakil Gubsu menjelaskan bahwa event ini telah dicanangkan sebagai Asia Trail Master Race Kandidat, yaitu ajang kompetisi pelari trail dunia dalam seri Asia karena sudah disurvei tim observer. Saat ini hanya menunggu kesiapan Sumatera Utara untuk menentukan waktu yang tepat dalam penyelenggaraan. Melalui event yang akan dilakukan diharapkan dapat meningkatkan geliat pariwisata di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Bukit Lawang. Wagubsu juga berharap agar seluruh pelaku pariwisata untuk berbenah dalam menyambut event bertaraf internasional tersebut. Biasa lari di kota, ini lari di hutan, terus hutannya juga tidak biasa ya, artinya hutan yang memang Taman Nasional Loser ya, terkenal dengan paru-paru dunia memang di situ, dan orang hutannya tadi kita ketemu orang hutan 2 ekor, belum lagi sungai-sungainya, tapi ya seru, olahraga, adrenalin dapat, terus juga wisata, melihat suasana air, juga jurang-jurangnya, ya seru lah. Pak, kalau kita lihat seperti yang sampai Pangdam masyarakat supaya dia mengerti bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, melayani tamu-tamu, dan juga karena di sini jualnya adalah wisata alam, harus kita jaga alamnya, hutannya, sungainya, dan endemik orang hutan itu. Benar sampah ini menjadi masalah bukan hanya di Bukit Lawang, hampir di seluruh tempat kita sampah ini menjadi masalah. Kawasan wisata Bukit Lawang sudah sangat layak untuk menjadi destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Saat itu agar Bukit Lawang semakin maju, pelaku pariwisata diharapkan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Penangkaran bibit buah lokal yang dilakukan saat ini bertujuan guna menjaga kelestarian berbagai buah lokal sekaligus untuk penghijauan bagi lingkungan. Beberapa jenis varietas buah saat ini sudah tercatat di Kementerian Pertanian. Di penangkaran bibit buah lokal yang terdapat di Kebun Lada Kota Binjai milik Arifin ini, terdapat beberapa jenis varietas buah lokal yang sudah mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan kelompok tani binaan Arifin. Sebagai penangkar, Arifin mengatakan akan terus menemukan varietas baru dari buah lokal yang sudah ada. Saat ini sudah ada varietas baru yang ditemukan seperti cempedak guling, di mana cempedak guling ini buahnya lebih besar dari cempedak biasa. Rasanya lebih manis dan dagingnya lebih berlemak serta lebih kuning. Selain itu terdapat alpukat idola yang sudah dibudidayakan oleh kelompok tani binaan Arifin.
Satu jenis buah lainnya yang sudah ditemukan yakni durian musangking, di mana durian musangking ini sangat terkenal di negara tetangga. Padahal Indonesia memiliki varietas buah durian musangking dan sudah dibudidayakan oleh sejumlah masyarakat di Sumatera Utara. Arifin selaku penangkar mengaku setiap jenis varietas belum dapat dipatenkan, namun setiap varietas yang sudah ditemukan dan dibudidayakan didaftarkan di Kementerian Pertanian sehingga menjadi kekayaan hayati bagi bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Ya kami ini Pak, artinya terus memperbanyak varietas, menanam varietas supaya jangan punah untuk anak cucu kita. Setelah itu juga kami juga ada binaan-binaan kelompok tani yang harus kami hidupi. Mereka juga skill-skill kami yang sudah lama kami didik. Mungkin suatu daerah kalau mau mencontoh kampung kami perlu waktu 40 tahun. Nah, 40 tahun mereka perlu waktu untuk mencontoh kampung kami. Kenapa? Dari mulai teknis menyambung, teknis menyangkok dan sebagainya, termasuk pencari biji, pencari pucuk, itu kan orang ahli semua Pak. Nah, jadi kalau orang mau nyontoh kampung kami perlu waktu 40 tahun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tengku Amri mengapresiasi penangkaran bibit buah milik Arifin yang ada di Kebun Lada Kota Binjai karena dikelola secara swadaya dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kadis Lingkungan Hidup Prof. Su berharap melalui food estate yang diprogramkan pemerintah saat ini, kedepannya juga dapat melakukan budidaya buah-buahan lokal yang ada di Sumatera Utara. Yang di daerah asalnya pun durian ini sudah hampir tak ada, dan tak ada lah, di beberapa daerah sudah tak ada. Tapi ada di sini. Tapi bagaimana kita mampu mempublikasikan ini ya, bagaimana kita bisa menjual ini ke dunia internasional, saya pikir ini harus peran pemerintah ya. Ini saya berharap sekali programnya pemerintah food estate ini bisa juga mengangkat durian, termasuk cempedak guling yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertanian sebagai produk unggulan pertanian nasional. Yang pasti kita ini mulai sudah kita menggagas bagaimana apa-apa yang sudah ada di Nusantara ini tetap ada di Nusantara ini sebagai satu kekayaan Indonesia yang luar biasa yang bisa mengundang wisata dan sebagainya, investor dan sebagainya. Saya pikir program namanya ketahanan pangan ini harus menyentuh ini dan harus mengangkat ini sebagai salah satu produk unggulan yang kita kembangkan gitu ya. Saya pikir itu. Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai di tengah keindahan alam yang memadukan danau dan deretan bukit. Ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Selain mengagumi pemandangannya, Anda juga dapat mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Hutabolon Simanindo. Museum Hutabolon Simanindo terletak di sisi utara Pulau Samosir atau lebih tepatnya di Jalan Pelabuhan Simanindo, Desa Simanindo Sangkal. Dari dermaga Tombok, museum ini dapat dicapai dengan berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Museum Hutabolon Simanindo merupakan bekas kompleks kediaman Raja Panualang Sidauruk beserta 14 istrinya. Museum ini didirikan oleh Raja Panualang Sidauruk dan resmi dialihfungsikan sebagai museum pada tahun 1971. Saat memasuki Museum Hutabolon Simanindo, kita akan dibawa ke masa lampau. Koleksi barang-barang kuno yang bersejarah serta bernilai adat tinggi milik etnis Batak Toba cukup lengkap dan terpelihara dengan baik di museum ini. Di dalam museum ini terdapat benda-benda peninggalan Raja Batak yang telah berumur ratusan tahun, mulai dari pakaian adat, perhiasan, peralatan masak, peralatan tenun, kain ulos, persenjataan, hingga patung dan ukiran khas Batak.
Museum ini sudah dijadikan cagar budaya dan pernah dikunjungi oleh Ratu Juliana dan Raja Bernhard dari Belanda pada 8 Juni 1982. Di depan museum juga terdapat beberapa makam dari orang-orang terdahulu suku Batak, sehingga semakin menambah kesan masa lampau pada etnis Batak Toba. Setelah puas menjelajah museum, di samping halaman dari Museum Huta Bolon terdapat pintu gerbang yang terbuat dari batu, dan di dalamnya terdapat replika kampung tradisional orang Batak atau bahasa setempat disebut dengan Huta Bolon. Dengan rumah-rumah yang tampak berjejer di kanan dan kiri, jika diamati atap rumah tersebut tampak khas dengan bentuk yang melengkung. Di rumah adat keluarga Raja Sidauruk yang asli, atap tersebut dihiasi dengan 10 tanduk kerbau yang melambangkan 10 generasi kerajaan tersebut. Untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Museum Huta Bolon, dilakukan penataan sebuah taman botani dan rumah kaca. Rumah kaca yang berada di belakang Museum Huta Bolon ini sama seperti rumah kaca biasa, bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh, serta dilengkapi dengan kaca. Fungsi awal rumah kaca adalah rumah pribadi keturunan keluarga Sidauruk sebelum berubah menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Sembari menikmati panorama Danau Toba, Anda dapat bersantai di halaman rumah kaca dengan menikmati secangkir kopi panas dan ditemani kudapan otentik. Di dalam rumah kaca tersebut juga terdapat taman botani, sehingga menambah kesan asri di sekitaran rumah kaca. Jika pengelolaan Museum Huta Bolon, rumah kaca, dan replika perkampungan Huta Bolon dapat dijaga, maka dapat menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Museum Huta Bolon Simanindo. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, pemerintah mendirikan Tugu Perjuangan di pusat atau pertigaan kota. Namun apa jadinya jika tugu yang dibangun tersebut dibiarkan tidak terawat sehingga terkesan kumuh? Seperti halnya Tugu Juang Seular Palagan Medan Area yang berada di perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Tugu ini diresmikan pimpinan pusat LPRI Ahmad Tahir, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ari J. Kumaat, dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inel Sregar pada 28 Juli 1995. Saat ini bangunan lantai Tugu Juang Seular sudah banyak yang retak-retak dan warna cat yang mulai mengelupas. Pada halaman di sekitar Tugu Juang juga ditumbuhi dengan rumput-rumput liar serta tidak terdapat taman yang indah dan asri. Tugu Juang Seular terlihat sangat jauh dari kesan tugu bersejarah karena dibiarkan begitu saja, tidak ditata dengan baik dan tidak seperti tugu-tugu lainnya yang banyak dikunjungi para pengunjung. Tugu Juang Seular menyimpan cerita sejarah bagaimana pejuang-pejuang di Sumatera Utara dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Jika memasuki areal tugu, akan kita temui lukisan batu pada dinding yang menceritakan pendaratan pasukan Belanda di Pantai Cermin pada 27 Juli 1947 dan rapat kilat penyerangan ke Lubuk Pakam. Kemudian terdapat juga bagaimana pasukan Indonesia menggembur pasukan Belanda pada 28 Juli 1947 dan pada 29 Juli bersama-sama ke kaki Bukit Barisan untuk meneruskan perjuangan para pembela tanah air. Pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi penerus harus benar-benar menghargai jasa para pahlawan, diantaranya dengan merawat dan melestarikan monumen perjuangan agar dapat dikenang oleh anak cucu kita. Pemerintah Serdang Bedagai sudah seharusnya memugar dan melakukan perawatan tugu yang memiliki nilai sejarah tersebut, karena merupakan pembelajaran dan pengenang bagi pemuda-pemudi bangsa untuk selalu mewarisi jiwa kepahlawanan para pendahulu bangsa.
Selain itu, seluruh unsur pendidikan juga diharapkan ikut memiliki peran agar keberadaan dan manfaat tugu yang ada berdampak baik terhadap seluruh para pelajar yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk selalu mengenang dan meneruskan perjuangan para pahlawan demi mewujudkan cita-cita bangsa. Rumah bergaya klasik kembali diminati masyarakat. Salah satu desain rumah yang menjadi tren mode saat ini yakni rumah kayu yang memiliki unsur klasik dan elegan. Iya, dengan menggunakan desain rumah kayu terlihat lebih natural dan alami. Eksotis khas kayu. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan rumah kayu dengan konstruksi kayu cukup diminati sebagai hunian karena kayu lebih terlihat natural dan alami. Desain kayu yang berwarna coklat menambah kesan hangat pada ruangan dengan berbagai warna natural lainnya. Salah seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan pensiunan Bank Indonesia, Ibu Fida, merasa termotivasi dengan keunikan rumah bermaterial kayu. Ibu Fida bersama almarhum suaminya kemudian mendirikan rumah berbahan dasar kayu karena kayu merupakan bahan dasar alami dan strukturnya mampu menyerap karbon dioksida yang berada di sekitar bangunan. Bahan dasar kayu didatangkan dari Palembang dengan lama masa pengerjaan selama 3 bulan. Dengan menggunakan material kayu, hunian akan terlihat lebih natural dan alami. Desain kayu yang bernuansa warna coklat menambah kesan hangat pada ruangan sehingga cocok dengan berbagai warna natural lainnya. Ibu Fida menyelaraskan rumah kayunya dengan perabotan kayu yang semuanya bernuansa coklat sesuai warna bangunan rumah. Motivasi dari mendirikan rumah kayu ini sebenarnya saya dan suami itu mendirikan rumah ini untuk hidup di hari tua kami. Sebenarnya karena memang suami saya orang Melayu asli, jadi terinspirasilah dengan rumah ini. Rumah apa namanya, Kak? Rumah kayu. Rumah kayu Melayu. Terus bahan-bahan sendiri datangkan dari mana, Kak? Bahan-bahan kami datangkan dari Palembang. Tapi memang bentuk ornamennya semua dari kami buat Melayu. Karena tempat ini memang daerah Melayu. Makanya kami bangun rumah ini berbentuk Melayu. Biar kita nampak asli dengan Melayunya dengan suami saya karena suami saya memang Tengku ya. Rumah kayu Bu Fida merupakan konsep rumah kayu Melayu yang terdiri dari 2 lantai, yakni lantai bawah untuk santai bersama keluarga yang dilengkapi ruangan berkaraoke. Sedangkan lantai atas memiliki beberapa kamar. Dengan ukuran bangunan 11 x 20 meter, rumah kayu tampak sangat luas yang didesain sebagai tempat menginap bersama keluarga, acara party, dan tempat bersantai melepas lelah. Rumah kayu ini berjarak sekitar 5 km dari kota Stabat, berlokasi di Jalan Gontor Lama, Pasar 1 Tanah 10 Stabat, Kabupaten Langkat. Bagi masyarakat yang ingin menginap dengan biaya Rp1.500.000, hunian kayu Bu Fida memiliki halaman yang cukup luas dengan aneka tanaman dan buah-buahan, juga dilengkapi dengan kolam ikan, menambah suasana nyaman dan asri. Para pengunjung juga dapat berfoto dan berselfie di lokasi ini karena banyak tempat yang menarik. Menurut Ibu Fida, banyak masyarakat dan kolega yang datang ke tempatnya untuk sekedar bersantai dengan keluarga dan sahabat sambil berkaraoke. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Widya Utami Putri, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.